gugat pemerintah dan perlindungan hukum bagi rakyat ini memang harus dipahami oleh masyarakat mencari keadilan. Tapi tidak itu saja, karena dari lingkungan akademisi bahwa dalam buku tanggung gugat pemerintah dan perlindungan hukum rakyat ini dimuat di situ teori-teori, ya, ada teori dan konsep bahwa tanggung gugat pemerintah itu tidak hanya melalui sekarang itu seperti yang disebutkan Dr. Iqbal dalam bukunya, tidak hanya melalui citizen lawsuit, melainkan juga di situ ada misalnya class action, ya. Tapi dalam koridor dengan terbitnya tindak lanjut pemerintah yang berkeinginan memberikan satu perlindungan hukum kepada rakyat, ya, sesuai dengan konsep Reichstag. Di situ konsep Reichstag itu yang pertama menurut teori F.J. Stoll itu adalah melakukan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. Kemudian ada pembagian kekuasaan dan membuat satu peraturan perundang-undangan, dan ada peradilan administrasi, ya, karena kita tidak menganut sistem common law, kita menganut sistem kontinental. Maka terbitlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ya, yang dimulai dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Nah, dari situlah pemerintah mencoba memperluas perlindungan hukum pada rakyat. Maka diterbitlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dari kedua undang-undang dalam tanggung jawab pemerintah dan perlindungan hukum bagi rakyat ini diadop dalam sebuah buku oleh Profesor Dr. Iqbal, ya. Di sana agar diketahui bahwa dalam lingkungan akademisi bisa mempelajari lebih lanjut, ya, sampai sejauh mana dari dua konsep atas tindak lanjut perlindungan hukum bagi rakyat ini yang diberikan kesempatan kepada rakyat untuk melakukan gugatan melalui peradilan tata usaha negara dan terbitnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Nah, ini kan belum sinkron. Nah, dalam buku ini mencoba untuk melakukan sinkronisasi, membedah, ya, kita tadi berusaha membedah. Ternyata memang buku ini bisa dipakai sebagai suatu acuan, kasana wawasan terhadap advokat, ya, untuk memberikan satu pencerminan bahwa tidak ada tindakan pemerintahan yang tidak dapat digugat sepanjang itu adalah tindakan administrasi. Karena tindakan administrasi itu baik dalam ruang lingkup eksekutif, yudikatif maupun legislatif itu bisa digugat sepanjang itu tindakan administrasi, gitu. Nah, dari tindakan administrasi itu kan dibagi dua, ada basic juga ada tindakan faktual, ya. Nah, ini memisahkan buku ini, mana yang itu koridor basic, mana itu koridor faktual, tindakan faktual. Karena tindakan faktual itu menyangkut tindakan konkret maupun tidak konkret permasalahannya. Sehingga tadi cermin misalnya pemerintah melakukan pemutusan internet di wilayah suatu tertentu begitu saja, itu bisa digugat, gitu. Itu merupakan tindakan faktual, bukan tindakan basic atau mengeluarkan keputusan atau penetapan. Tapi kalau yang tidak konkret, artinya itu apa? Pasif tindakannya. Misalnya ada pohon tumbang, dia nggak action, mestinya kan dia action kalau pohonnya itu bisa dengan kena angin bisa meroboh, melukai rakyat, ya kan? Atau lubang-lubang yang menimbulkan kecelakaan. Itu sudah suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban yang diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya, berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik, yaitu diatur tindakan konkret maupun tidak konkret, tapi merupakan suatu kewajiban pemerintahan. Makanya dalam buku kita ini supaya advokat itu lebih cemerlang lah, ya, lebih agresif, sensitif terhadap pemerintahan, ya. Jadi pemerintah